Nah, selanjutnya keempat, rendahnya potensi sumber daya air tanah pada lahan bebatuan gamping. Gamping karena, nah kita lihat dulu. Nah, di sini kita bedah dari jawabannya. Porositas tidak tentu, permeabilitas rendah, porositas tinggi, permeabilitas tinggi, dan porositas rendah. Porositas itu apa sih? Porositas itu kemampuan tanah untuk menyimpan fluida. Jadi di dalam tanahnya itu ada rongganya enggak sih? Kalau yang ini kan antara masing-masing batuan tidak ada rongganya, sedangkan yang untuk ini ada rongga walaupun ini adalah sedikit. Nah, di sini ini biasanya rongganya ini nanti fluidanya berupa air, berupa minyak, atau mungkin berupa udara. Jadi ketika seperti ini, kemampuan porositas tanah ini poros. Jadi sedangkan yang ini tidak porositas, jadi tidak ada fluida yang tersimpan di dalam tanah. Yang di sini ada fluida, dan yang di sini juga poros. Yang ini tinggi, untuk porositasnya ini tinggi. Kemudian untuk permeabilitas sendiri adalah kemampuan tanah untuk melepaskan air. Jadi di sini ada jalan keluar enggak sih? Misalkan ada air masuk nih. Kalau misalkan yang sini tadi kan airnya tidak bisa mengisi di antara rongga-rongga karena batuannya atau mungkin tanahnya, struktur tanahnya ini tidak ada rongga sama sekali. Sedangkan di daerah sini yang B, ini di sini udaranya bisa masuk. Jadi di dalam batuan ini bisa disimpan udara. Namun apakah poros? Oh, ternyata tidak. Namun apakah permeabel? Oh, ternyata tidak. Karena apa? Di sini antara masing-masing rongga tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari tanah ini, atau mungkin bisa keluar namun membutuhkan waktu yang lama. Namanya juga cairan, pasti bisa keluar namun membutuhkan waktu. Sedangkan yang di sini adalah permeabel. Jadi di sini juga kemampuan untuk melepas airnya ini tinggi. Lihat misalkan ini di sini ada air masuk, dia akan lebih cepat untuk terbawa. Jadi tidak bisa menyimpan dan menyimpan bisa, cuma untuk permeabilitasnya tinggi. Jadi porositasnya tinggi, kemudian permeabilitasnya tinggi. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan permeabilitas. Nah, airnya pada berjatuhan, dan ini cepat. Di atas dituangi oleh air, ada air masuk, kemudian langsung turun airnya. Nah, ini permeabilitasnya berarti tinggi. Kemudian kalau untuk dari pertanyaan adalah lahan perbatuan gamping. Gamping itu adalah
termasuk ini. Nah, solution capacity in limestone 30%. Dilihat dari strukturnya, lihat ini dia itu porositas, kemudian dia juga permeabilitas. Dan di tanah kapur itu kita lihat aja, kalau di tanah kapur itu biasanya air yang masuk itu tidak bisa disimpan di dalam tanah, namun ada sumur atau ada reservoir di tanah itu yang dalam untuk menyimpan air-air di lahan kapur atau di tanah kapur, sehingga tanah kapur itu sebenarnya porositas tinggi. Porositas itu sedang. Berarti sebenarnya kalau untuk gamping itu lebih ke permeabilitas, karena dalam kenyataannya si tanah gamping itu tidak bisa menyimpan air, jadi tidak bisa menyimpan air, kemampuan untuk melepaskan tanahnya itu tinggi, sehingga ketika ada hujan, misalkan di Gunung Kapur, ketika ada hujan dia tidak bisa menyimpan air, sedangkan kalau di tanah-tanah vulkanik itu kan bisa menyimpan air. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk di tanah-tanah kapur itu kan kebanyakan kurang subur kalau untuk dipakai untuk bercocok tanam, karena ya itu tadi, gara-gara airnya tidak bisa disimpan di tanah, bisanya di reservoir yang itu dalam sekali atau di sumur di bawah. Dan sebenarnya penggunaan sumur atau pembuatan sumur di dalam tanah kapur itu juga sulit karena lokasinya yang sangat dalam, sehingga di sini yang lebih tepat jawabannya, karena tanah kapur atau lahan gamping tidak bisa kemampuan tanahnya untuk melepas air tinggi seperti ini tadi, maka dia termasuk ke permeabilitasnya tinggi.